Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di kelas Lembaga Perekonomian Syariah. Nah, pada kali ini kita akan membahas materi tentang perusahaan pembiayaan syariah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan dulu anggota tim kami. Yang pertama ada Reza Ghazali, NIM 4319055. Yang kedua ada Khofifah Indar Parawansa, NIM 4319056. Yang ketiga ada Trifani Sulistiawati, NIM 4319069. Dan yang keempat ada Afina Aninas, NIM 4319077. Pada kali ini kita ada 4 poin pembahasan. Yang pertama ada konsep dasar perusahaan pembiayaan syariah. Yang kedua perusahaan leasing syariah. Yang ketiga anjak piutang syariah. Dan yang keempat pembiayaan konsumen syariah serta kartu kredit syariah. Masuk poin pembahasan yang pertama yaitu konsep dasar perusahaan pembiayaan syariah. Mengenai pengertian perusahaan pembiayaan syariah. Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Kegiatan tersebut meliputi sewa guna usaha atau leasing, anjak piutang atau factoring, usaha kartu kredit atau credit card, dan pembiayaan konsumen atau consumer finance. Nah, secara umum, pembiayaan ini berfungsi untuk menyediakan produk berkualitas dan pelayanan profesional untuk menjamin kesetiaan pelanggan. Pendirian perusahaan pembiayaan. Prosedurnya meliputi yang pertama, calon mengajukan permohonan izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan kepada Menteri Keuangan dan diteruskan ke Biro P3. Yang kedua, Biro P3 memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan izin usaha PP. Yang kemudian Biro P3 ini memberi pertimbangan menerima atau menolak permohonan izin usaha PP tersebut. Yang ketiga, jika pengajuan diterima, maka dikeluarkan KMK izin usaha sebagai PP. Dan yang terakhir, perusahaan yang telah memperoleh izin usaha sebagai PP wajib melakukan kegiatan usaha selambat-lambatnya 60 hari sejak tanggal izin usaha ditetapkan. Kemudian melaporkan kegiatan usaha kepada Menteri Keuangan X. Persyaratan izin usaha. Yang pertama, akta pendirian badan hukum, data direksi, dan data komisaris. Yang kedua, data pemegang saham atau anggota, struktur organisasi dan personalia, fotokopi bukti pelunasan modal disetor dalam bentuk deposito berjangka. Kemudian yang keempat ada rencana kerja 2 tahun pertama, bukti kesiapan operasional. Yang kelima ada perjanjian usaha, dan yang terakhir ada pedoman untuk pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah. Pembinaan dan pengawasan perusahaan pembiayaan syariah. Pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pembiayaan secara kelembagaan dilakukan oleh Menteri Keuangan yang meliputi penarikan pinjaman luar negeri, penyaluran pinjaman yang bersumber dari perbankan, penerbit surat sanggup bayar atau promissory notes, kemudian kualitas aktiva, produktif, dan kebenaran serta kelengkapan laporan. Sedangkan pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional MUI yang menempatkan Dewan Pengawas Syariah di masing-masing perusahaan pembiayaan syariah. Adapun akad yang diterapkan pada sumber pendanaan, yang pertama, pendanaan mudharabah mutlaqah. Yang kedua, pendanaan mudharabah musyarakah yang diperoleh perusahaan pembiayaan melalui akad kerjasama dengan pihak lain yang bertindak sebagai penyandang dana atau sahibul mal, dan pengelola atau mudharib turut menyertakan modalnya. Yang ketiga, ada pendanaan mudharabah musyarakah
yang diperoleh perusahaan pembiayaan melalui akad kerjasama dengan pihak lain yang bertindak sebagai penyandang dana atau sahibul mal, di mana sahibul mal tersebut membiayai 100% modal kegiatan. Dan yang keempat, pendanaan musyarakah atau equity participation yang diperoleh perusahaan pembiayaan melalui akad kerjasama dengan pihak lain untuk usaha tertentu. Perusahaan leasing syariah. Sewa guna usaha atau leasing syariah adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease, maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease, untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran sesuai dengan prinsip syariah. Usaha leasing dilakukan berdasarkan akad ijaroh dan ijaroh muntahiyal bitamlik. Anjak piutang syariah atau factoring. Factoring dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi anjak piutang, maksudnya piutang yang dialihkan. Sedangkan pengertian anjak piutang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan angka jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menjelaskan, anjak piutang secara syariah adalah pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari pihak yang berpiutang kepada pihak yang berutang atau pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berutang sesuai prinsip syariah. Pembiayaan konsumen syariah. Pembiayaan konsumen syariah adalah kegiatan pembiayaan untuk mengadakan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran sesuai dengan prinsip syariah. Pada prinsipnya, pembiayaan konsumen dilakukan berdasarkan akad murabahah, salam, dan istisna. Secara umum, prosedur pembiayaan konsumen syariah dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, pihak konsumen menghubungi perusahaan pembiayaan untuk mengajukan permohonan pembiayaan. Yang kedua, perusahaan pembiayaan dan konsumen menyepakati kontrak sesuai dengan akad, syarat, dan ketentuannya. Yang ketiga, penyerahan barang kepada konsumen sesuai dengan permohonan konsumen. Dan yang keempat, konsumen membayar perusahaan pembiayaan sesuai dengan kesepakatan kontrak. Kartu kredit syariah. Kartu kredit syariah atau yang lazim disebut dengan Bitokoh Al-I'timan adalah kartu kredit yang pada dasarnya berfungsi sebagaimana kartu kredit lainnya, serta terikat dengan peraturan yang berlaku dan dijalankan dengan prinsip serta kebijakan yang bersifat syariah. Nah, terdapat beberapa akad yang diterapkan dalam kartu kredit syariah nih. Antaranya ada short, qard, ijaroh, dan kafalah. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti video ini hingga akhir. Sekian pembahasan materi tentang lembaga pembiayaan syariah pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.